Selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih. Bersyukur di hari Rabu 21 Oktober 2020, kami dari Persekutuan Remaja diberi kesempatan untuk boleh melayani di Persekutuan Doa Malam. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mau tenangkan diri kita masuk dalam saat teduh. Kita mau naikkan sebuah pujian. Ku bersyukur sebab kau setia, ku hendak memujimu sebab kau baik. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Di hari Rabu ini kami ingin menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, Kau mau pimpin untuk ibadah doa pada malam hari ini. Kiranya doa-doa yang kami naikkan Tuhan boleh dengar dan Tuhan boleh jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan boleh tetap memimpin kehidupan kami dan terus memberikan kami kesehatan. Bapa, saat ini kami ingin datang di hadapan Tuhan. Tuhan memang mau sertai, kiranya melalui doa ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Satu Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sama-sama kita berdoa untuk pengakuan dosa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan tertunduk malu atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran kami, tingkah laku kami, ucapan kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditipu murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.
Sekarang kita akan mendoakan untuk pembina, pengurus, dan mentor di PRMI. Mari kita sama-sama doakan untuk pelayanan mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk pembina, pengurus, dan juga mentor yang melayani di PRMI. Kiranya Tuhan yang memakai setiap dari mereka dengan talenta mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memakai supaya kerajaan-Mu boleh diperluas lebih lagi. Kami berdoa untuk kesehatan mereka juga, untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan, supaya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mau mengajak untuk bersama-sama berdoa untuk anak-anak remaja khususnya dalam studi. Biarlah Tuhan boleh berkati dan memberi hikmat kepada mereka dalam studi di saat pandemi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak remaja saat ini, khususnya dalam studi mereka. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya Tuhan selalu berkati setiap studi mereka ya Tuhan, supaya pembelajaran yang mereka pelajari, mereka bisa mengerti ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh berikan semangat kepada setiap mereka, supaya mereka bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Kiranya hidup kita boleh selalu menjadi berkat.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai dan menjaga Bapak, Ibu, Saudara sekalian sehingga pada saat ini kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati ya Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkan dari rumah kami masing-masing dan Tuhan juga boleh urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Kiranya Tuhan yang boleh memakai di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini. Kami serahkan padamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi pandemik adalah masa-masa yang berat bagi banyak orang. Dari anak-anak sampai kepada orang tua, semua mengalami pergumulan yang sama. Bahkan gereja-gereja pada saat ini juga banyak yang mengalami pergumulan. Secara khusus pergumulan gereja-gereja adalah melayani kaum muda, termasuk di dalamnya adalah kaum remaja. Sebuah artikel dari Barna Group di bulan September dijelaskan bahwa dalam masa pandemik seperti ini, pelayanan remaja menjadi salah satu tantangan tersulit bagi gereja-gereja yang ada di dunia. Termasuk di dalamnya tersulit bagi orang tua dan anak remaja itu sendiri di dalam gereja. Beberapa kesulitan secara singkat dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah secara umum bagi gereja-gereja, banyak gereja yang mengalami kesulitan dalam menjangkau anak remaja karena terpisah oleh jarak. Gereja tidak bisa bertemu secara langsung kepada anak remaja sehingga gereja sulit untuk bisa menyentuh ataupun menyapa anak-anak remaja yang ada di rumah. Walaupun gereja bisa menghubungi remaja, tetapi gereja belum tentu bisa masuk lebih jauh tentang perasaan mereka, pergumulan mereka. Apa sih yang sebenarnya mereka sedang alami? Kesulitan lainnya adalah gereja bergumul dengan jumlah keikutsertaan remaja di dalam beribadah secara online. Gereja tidak tahu siapa saja yang akan mengikuti ibadah online pada setiap hari minggunya. Dan pergumulan lainnya adalah besar harapan orang tua terhadap gereja agar gereja dapat mengajak anak-anak remaja di tengah kondisi pandemik ini untuk terus beribadah, untuk terus mengikuti kegiatan gereja. Termasuk kesulitan ini juga dialami oleh gereja kita. Lalu yang kedua adalah kesulitan dari orang tua. Salah satu tantangan tersulit bagi orang tua pada saat ini adalah selain harus menguruskan pekerjaan mereka, adalah mengurusi anak remaja mereka dari pagi sampai malam. Kecemasan orang tua itu sungguh akan begitu besar ketika melihat anaknya dari pagi sampai malam lebih dekat dengan teknologi atau lebih dekat dengan gadgetnya mereka masing-masing. Misalnya dari bangun tidur, mereka akan sekolah, lalu mereka mencari tugas, lalu mereka mencari informasi, mereka juga mencari hiburan, musik, film, bahkan sampai ibadah di hari Minggu, semua menggunakan gadget, semua menggunakan internet. Sehingga orang tua merasa anaknya lebih dekat kepada internet dan teknologi dibanding dengan orang tuanya sendiri.
Sehingga beberapa orang tua di masa pandemik ini menyadari betapa sulitnya mereka untuk berelasi dan memahami anak-anak mereka sendiri di masa remaja mereka. Padahal waktu-waktu masa pandemik seperti ini, PSBB ini, orang tua jauh lebih punya waktu lebih banyak bersama dengan anak-anaknya. Tetapi pada nyatanya orang tua mengalami kekagetan. Karena apa? Karena walaupun mereka berada di satu rumah, relasi antara anak remaja dengan orang tua memiliki kerenggangan. Oleh karena teknologi ataupun kesibukan yang ada atau yang dialami oleh orang tua dengan anak-anaknya. Lalu di masa pandemik ini juga begitu sulit bagi anak-anak remaja. Ketika saya mensurvei ataupun menanyakan kepada anak-anak remaja yang ada di PRMI ataupun yang ada di sekolah metodis, ternyata mereka mengalami keanekaragaman perasaan yang berbeda-beda di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ketika ditanya mengenai perasaan mereka selama ini, jawabannya begitu beraneka ragam. Seperti ada yang merasa bosan, ada yang merasa kesepian, tetapi ada juga yang merasa senang. Karena di rumah mereka bisa bermain, mereka bisa tidur lebih banyak, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, bisa membantu orang tua. Dan ada juga yang merasa biasa-biasa saja. Adanya pandemik ataupun tidak adanya pandemik, sepertinya biasa-biasa saja. Lalu di dalam hal sekolah mereka juga bergumul dengan ketidaknyamanan mereka sehari-hari, mereka harus Zoom online. Lalu mereka juga sulit untuk bertemu, berinteraksi dengan teman-teman mereka. Mereka juga mengeluhkan banyaknya tugas-tugas sekolah. Mereka juga mengeluhkan sulitnya untuk belajar di rumah menghadapi ujian-ujian. Ataupun mereka juga sulit untuk berdiskusi, menanyakan tugas kepada guru-guru ataupun kepada teman-teman mereka. Lalu anak remaja juga mengalami kesulitan di dalam keluarga, Bapak Ibu. Remaja ada yang men-sharingkan bahwa di dalam keluarganya mereka ada yang mendapatkan perhatian, mereka ditanyai kondisi mereka. Tetapi ada juga yang orang tuanya biasa-biasa saja, tidak bertanya, terkadang tanya gitu ya. Ataupun ada juga anak remaja yang harus mengalami ataupun melihat keluarganya, orang tuanya berkonflik. Dia harus bersabar, dia harus menahan melihat orang tuanya tiap hari berkonflik. Lalu anak remaja juga mengalami di dalam kerohaniannya adalah mereka mengatakan betapa sulitnya untuk membagi waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Karena mereka begitu sibuk di dalam tugas-tugas sekolah mereka, belajar ulangan. Ada juga yang harus membantu orang tuanya karena mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang lebih banyak untuk bermain game ataupun menikmati hiburan sehingga di dalam rumah mereka kesulitan untuk mengatur waktu mereka untuk Tuhan. Meluangkan waktu untuk memelihara spiritual mereka. Begitu juga di dalam beribadah. Anak-anak remaja juga berkata bahwa mereka kesulitan untuk terbiasa beribadah secara online. Sehingga mereka di rumah sulit sekali untuk fokus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Inilah tantangan yang dihadapi oleh gereja, orang tua, dan juga anak remaja itu sendiri. Nah, oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan di tengah-tengah masa pandemik ini untuk melayani kaum remaja? Sebuah buku yang berjudul Think Orange menjelaskan bahwa untuk melayani kaum remaja diperlukan pelayanan yang bersinergi antara gereja dan keluarga. Mengapa keluarga perlu dilibatkan di dalam pelayanan remaja? Karena keluarga adalah dasar dalam pembentukan kerohanian generasi muda sejak masa kecilnya. Salah satu dasarnya adalah firman Tuhan yang kita baca hari ini yang disebut sebagai Shema Israel, yang berarti dengarlah hai Israel. Shema adalah perintah Tuhan langsung kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka berada di tengah-tengah padang pasir, di padang gurun untuk mereka meneruskan perjalanan masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Di sana Tuhan secara langsung
memerintahkan kepada bangsa Israel agar mereka dapat menjaga hati mereka untuk mengasihi Tuhan. Supaya mereka memiliki hati yang murni dengan seluruh segenap hidup mereka, mereka bisa mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan memerintahkan supaya mereka mengajarkan kepada anak-anaknya. Yang berarti mereka harus mengajarkan kepada keturunan-keturunan mereka. Dari anak kecil, remaja, pemuda, bahkan sampai pemuda dewasa. Inilah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Agar mereka tidak hidup seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka harus mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Di sini kalau kita lihat yang berarti Tuhan itu melihat keluarga adalah bagian yang terpenting dari pelayanan remaja. Untuk bisa lebih mengasihi Tuhan, supaya mereka bisa lebih fokus kepada Tuhan. Perintah Tuhan ini adalah cara yang tidak akan pernah berubah dari zaman ke zaman. Dari waktu ke waktu. Dan ini adalah cara yang efektif untuk membentuk kerohanian anak-anak remaja. Menurut Fuller Youth Institute, cara Alkitabiah ini adalah cara yang paling efektif untuk mengintegrasikan kehidupan remaja kepada Kristus. Supaya mereka bisa hidup meneladani Kristus dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu setidaknya selama PSBB di rumah aja, ada 3 cara yang dapat diterapkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayani remaja melalui Shema Israel ini. Yang pertama adalah kita bisa mengkomunikasikan firman Tuhan. Di ayat ke-7 perintah Tuhan di dalam Shema adalah meminta agar orang tua mengajarkan dan mengatakan berulang-ulang untuk mengasihi Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka dan di dalam setiap situasi. Yang berarti Tuhan ingin orang tua setiap hari memiliki percakapan yang membangun dan mendekatkan anak-anak kepada firman Tuhan, kepada nilai-nilai kebenaran. Baik itu waktu di rumah, baik waktu itu di dalam perjalanan, ataupun ketika mau tidur. Tuhan memerintahkan untuk orang tua mempercakapkan, untuk mengkomunikasikan nilai-nilai kebenaran itu kepada anak-anaknya. Tuhan meminta berulang-ulang. Hal ini seperti seorang yang sedang mengasah pisau. Dari hari ke hari, orang yang mengasah pisau itu akan semakin tajam. Begitu juga komunikasi dengan anak remaja di rumah. Ketika orang tua bisa berhasil mengkomunikasikan firman Tuhan kepada anak-anak remaja di rumah, anak-anak itu dari hari ke hari, insting kebenaran akan firman Tuhan itu akan semakin tajam. Di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, di dalam perkataan mereka, dan dalam perbuatan mereka sehari-hari. Mereka akan memiliki nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, aplikasikan firman Tuhan. Di ayat ke-8 Tuhan meminta agar orang tua juga dapat menuliskan di lengan mereka, diikat di dahi mereka, dan dituliskan di pintu gerbang mereka. Di sini artinya Tuhan juga mau orang tua dapat berperan menjadi teladan akan menghidupi firman Tuhan itu dan melatih remaja untuk mengaplikasikan firman Tuhan sebagai gaya hidup sehari-hari. Setidaknya keluarga bisa menjadi laboratorium di dalam menerapkan kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan buah-buah roh lainnya. Orang tua juga bisa mengajarkan kepada anak remajanya untuk terus berdoa, untuk terus membaca Alkitab, untuk bisa memuji Tuhan, dan juga untuk bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Inilah nilai yang tidak dapat ditandingi. Ini adalah nilai yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anak remaja tidak mencari pelarian kepada media sosial, kepada internet, kepada pergaulan di dunia maya yang dapat menjauhkan mereka dari Tuhan dan dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita aplikasikan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Lalu yang ketiga, multiplikasikan iman. Setelah kita mengkomunikasikan, mengaplikasikan, kita juga bisa memultiplikasikan iman. Ketika keluarga bisa menerapkan itu semua di dalam firman Tuhan, berarti di situ sedang terjadi
multiplikasi iman. Atau sedang terjadi pemuritan secara turun-temurun di dalam keluarga. Dari orang tua kepada remaja. Kenapa? Karena remaja perlu contoh dari sosok yang lebih tua atau sosok yang lebih dewasa. Supaya mereka bisa memiliki pemahaman yang benar di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sama seperti amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang percaya. Bahwa untuk memuridkan semua orang diperlukan pengajaran dan melakukan perintah Tuhan. Dan saya rindu keluarga-keluarga pada saat ini menjadi faktor utama yang dapat membuat anak remaja untuk bisa lebih mengasihi Tuhan. Dan saya rindu juga kemudian remaja-remaja bisa dibaptis di kemudian hari menjadi sama seperti kita anggota kerajaan Allah. Dan tentu saja kita gereja memiliki perannya tersendiri di dalam komisi PRMI, segenap pengurus, segenap mentor dan juga pembina. Terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah kondisi seperti ini. PRMI ikut serta memperlengkapi kerohanian remaja dengan menyediakan wadah persekutuan dan pengajaran melalui ibadah online setiap minggu jam 8 pagi di YouTube channel PRMI Immanuel. PRMI rindu mengajak orang tua ikut terlibat dan mengambil bagian untuk terus mengajak anak-anak remaja untuk setia beribadah. Anak-anak remaja juga boleh didorong untuk juga boleh terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di remaja. Lalu juga Bapak Ibu Saudara bisa mendorong anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti kelas katekisasi supaya mereka juga bisa mengikuti perjamuan atau baptisan. Lalu juga anak remaja juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PRMI. Oleh karena itu, mari kita dukung pelayanan remaja di PRMI di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini. Mari kita memberikan perhatian, dukungan dan doa supaya komisi remaja, komisi PRMI dan juga keluarga-keluarga dapat bersinergi bersama melayani anak-anak remaja. Mari kita dukung bersama pelayanan remaja ini supaya remaja bisa menjadi generasi penerus iman. Mereka terus bisa setia kepada Tuhan. Supaya mereka juga boleh terjaga, supaya mereka juga boleh terasah kehidupan kerohanian mereka dari hari ke hari untuk boleh lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi hidup dalam kebenaran. Dan mereka juga boleh hidup serupa seperti Kristus. Inilah doa dan permohonan kita semua. Saya yakin jika kita bisa bersinergi antara gereja dan keluarga, saya yakin di kemudian hari kita dapat melihat janji Tuhan tergenapi oleh kaum-kaum muda di gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kehidupan kami, terutama untuk melayani kaum remaja. Tuhan sudah langsung memerintahkan kepada kami melalui firman Tuhan, supaya kami semua terus boleh mendidik, mengajar setiap hari kepada anak-anak remaja, kaum-kaum muda, untuk mereka lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini, biarlah gereja dan keluarga bisa bersatu hati melayani kaum remaja. Kami rindu keluarga-keluarga juga pada masa ini, mereka juga memiliki relasi yang baik terhadap anak-anak remaja. Mereka bisa memperhatikan kebutuhan yang paling penting. Mereka bisa membagikan kasih. Mereka juga bisa membagikan nilai-nilai firman Tuhan. Sehingga di tengah-tengah masa pandemik ini, anak-anak remaja juga boleh dikuatkan. Mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi sama seperti ini ya Tuhan, tentu bukanlah kondisi yang mudah. Dan kami mau berdoa untuk gereja-gereja kiranya Tuhan juga boleh menguatkan. Tuhan boleh memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, mentor, hamba-hamba Tuhan. Boleh Tuhan kuatkan untuk boleh terus melayani kaum-kaum remaja dengan setia. Dan kami juga rindu berdoa untuk kaum remaja itu sendiri ya Tuhan. Terus berikan mereka kerinduan terhadap Tuhan. Sehingga di kondisi-kondisi seperti ini mereka lah yang mencari Tuhan.
Mereka lah yang rindu akan Tuhan. Sehingga mereka boleh setia beribadah kepada Tuhan. Mereka boleh setia dari hari ke hari berdoa kepada Tuhan. Mereka juga boleh membaca firman Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka di masa muda mereka, di sekolah mereka, masa studi mereka ya Tuhan, pergaulan mereka. Dan apapun yang mereka setiap hari perbuat ya Tuhan, biarlah mereka perbuat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Berilah mereka ketakutan akan Tuhan supaya mereka menghidupi nilai-nilai firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari pada malam ini kita berdoa bagi para remaja beserta keluarga mereka. Kiranya Tuhan bisa hadir di antara mereka dan memberikan mereka ketenangan selama melewati masa-masa sulit ini. Kita juga berdoa bagi keluarga yang mungkin mengalami masalah, mungkin konflik, agar diberikan kemampuan untuk saling mengampuni dan saling mengasihi oleh Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kasihi, malam ini kami datang untuk berdoa di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberi kami keluarga yang baik, keluarga yang saling mengasihi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bisa menyertai kami sepanjang pandemi ini. Tolong Tuhan berikan kami kemampuan untuk bersandar padamu selama melewati masa-masa ini. Tuhan tolong juga berkati orang-orang di antara kita yang mungkin mengalami konflik. Kiranya keluarga mereka bisa diberi kemampuan untuk saling pengertian dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mau kembali mengajak untuk bersama-sama berdoa untuk anak-anak remaja, khususnya dalam kerohanian. Biarlah Tuhan juga boleh berkati setiap kerohanian mereka, supaya mereka juga boleh tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap kerohanian anak-anak remaja. Ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkati setiap kerohanian mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Engkau lewat pembacaan firman dan berdoa setiap hari. Ya Tuhan, biarlah juga Tuhan boleh berkati setiap anak-anak, biarlah bisa menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita juga akan berdoa untuk situasi terkini yang kita tahu virus COVID-19 ini masih banyak di luar sana. Mari kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita dalam mengurangi virus ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa untuk negara kami ini. Situasi yang semakin parah, jumlah orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini semakin banyak. Tapi kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memakai para pemerintah untuk boleh mengurangi dengan melakukan tugas-tugas mereka. Kami berdoa supaya Tuhan yang memakai setiap orang yang bertanggung jawab di negara ini untuk boleh membantu mengurangi COVID-19 ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk bisa bersama-sama mendukung di dalam doa untuk setiap persiapan ibadah streaming ataupun live streaming dari KU1, KU2, PRMI, MYC, dan Sekolah Minggu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami pada saat ini bersatu hati, kami ingin mendoakan untuk setiap persiapan para pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan di hari Minggu, baik itu melalui live streaming ataupun melalui rekaman ya Tuhan. Kami mohon padamu kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, supaya mereka juga boleh mempersiapkan diri mereka dengan baik, dan setiap alat yang kami gunakan ya Tuhan, dari itu kamera ataupun koneksi internet, kami mohon pada Tuhan kiranya Tuhan juga yang boleh
memperlancar setiap alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan. Dan Tuhan yang boleh terus pimpin untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani melalui firman Tuhan, yang akan menyampaikan khotbah, kiranya Tuhan yang juga terus memakai mereka, menolong mereka di dalam persiapan mereka, biarlah mereka juga bisa menjadi berkat untuk kami semua, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, dari itu anak-anak, remaja, pemuda, hingga orang dewasa ya Tuhan, kami berdoa kiranya berkat Tuhan juga tercurah untuk mereka di rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Jemaat Terkasih, kita naikkan sebuah pujian, melangkah dalam anugerah. Kita mau mengingat Tuhan yang selalu menyertai kita dan dalam setiap langkah kehidupan kita. Ada tangan kasih Tuhan yang memegang kita erat. Kaulah Tuhanku yang tuntun jalanku, gunung tau lembah dalam lindunganmu. Hanya Kau kenal dan mengasihiku, janji yang tak berubah hidupku, ialah berkat. Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku.你是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路，你爱你手牵引我走这人生路。Mari saat ini kita mau menutup rangkaian ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih jika pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh meluangkan waktu kami bersama-sama seluruh jemaat untuk boleh berdoa ya Tuhan.
Kami rindu Tuhan juga boleh menyatakan berkat-berkat Tuhan dan juga pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terutama bagi gereja kami untuk kaum remaja ya Tuhan. Kami rindu dimanapun remaja berada, kiranya Tuhan terus boleh menguatkan mereka. Tuhan berikan hati yang rindu akan Tuhan sehingga mereka walaupun di rumah saja mereka tetap ingat untuk mengasihi Tuhan. Tuhan juga pimpin untuk setiap keluarga-keluarga orang tua yang mungkin di dalam masa ini sepertinya begitu sulit ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus menguatkan untuk setiap jemaat ya Tuhan. Engkau boleh menghibur, jika ada yang sakit Tuhan yang boleh sembuhkan. Tuhan sendiri yang boleh menolong untuk setiap permasalahan yang sedang jemaat-jemaat kami gumuli ya Tuhan. Dan pada malam hari ini hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus menjaga dan menolong supaya kami semua boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ya Tuhan dan juga doa-doa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengar dan Tuhan juga yang boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan doa ini kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.